Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Semoga kita selalu sehat. Pada pertemuan kali ini kita membahas pelajaran PKK, Produk Kreatif Kewirausahaan, yaitu dengan bab strategi menjual. Mari kita anak-anak kita lihat di PowerPoint ini. Strategi menjual adalah ilmu menjual, ilmu yang digunakan dalam hidup sebagai seni untuk menundukkan lawan usahanya. Tujuannya apa? Untuk menundukkan lawan usahanya, untuk mencapai hasil dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. Salah satu strategi dalam menjual adalah melakukan promosi. Dengan adanya promosi, maka penjualan dapat meningkat. Nah, pada pertemuan kali ini, media strategi menjualnya adalah melalui promosi. Dengan adanya promosi, kita dapat meningkatkan penjualan semakin besar. Pada pertemuan kali ini adalah ilmu menjual, teknik menjual, dan inventensi. Ilmu menjual yaitu suatu kemampuan atau kecakapan untuk mempengaruhi orang supaya merasa membuat beli barang yang kita tawarkan dengan cara saling menguntungkan meski sebelumnya tak berpikiran oleh calon pembeli tersebut. Lah, dari situ menguntungkan meski sebaliknya tak berpikiran oleh calon pembeli untuk membeli barang itu, tetapi akhirnya tertarik untuk membelinya. Jadi kita menarik konsumen untuk membeli barang kita tersebut. Lalu untuk menurut J.S. Connors. Lalu untuk menurut KB Hans dan E.C. Party, ilmu menjual adalah pelayanan timbal balik sehingga kedua belah pihak merasa puas dengan adanya barang yang diterimanya. Adapun seni menjual dalam diartikan sebagai usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jalan untuk menggunakan kepandaiannya, seorang sudah mempunyai melakukan penjualan. Next. Objek ilmu menjual. 1. Kepribadian menjual. Sebelum melakukan penjualan barang dan jasa, maka seorang penjual harus mengetahui keadaan dirinya yang menyangkut keadaan fisik, pendengaran, penglihatan, nada orang berbicara, dan sebagainya, karena dalam praktik penjualan pada umumnya melalui tahap persiapan, membuka pembicaraan, menjangkau barang, mengerahkan pembeli agar terjadinya penjualan. Nah, dari itu akan tercapainya untuk para pembeli. Lalu kedua, barang yang dijual. Sebelum penjual barang dan jasa dilakukan, perlu mengetahui dulu sifat guna barang tersebut, jasa yang dibeli. Next. Manfaat ilmu menjual, yaitu sangat bermanfaat untuk membangun kegiatan usaha dan bisnis. Segala rintangan penjualan dapat disingkirkan dengan menerapkan ilmu penjualan. Seorang penjual yang mempelajari ilmu menjual akan belajar mengatasi persaingan dengan tidak adanya simpatik dari para pembeli atau pelanggan. Penjual itu akan berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, fungsi ilmu menjual sangat penting untuk dipelajari. Nah, dengan itu, demikian penjual dapat melaksanakan tugas dengan lebih lancar kepada para pembeli dan pelanggannya. Maksud dan tujuan ilmu penjualan. Maksud
dan tujuan akan ilmu menjual adalah melaksanakan kemampuan dalam menjual, yaitu menjual kepandaian baik berupa jasa maupun barang-barang kepada calon pembeli. Pemahaman tentang ilmu menjual ditunjukkan untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa. Lalu, teknik menjual. Teknik menjual ada perhatian, attention. Seorang penjual harus mampu menjadi pusat perhatian ya anak-anak. Di sini tekniknya ada 4 titik. Yang pertama, attention, perhatian. Seorang penjual harus dapat menarik perhatian ya. Lalu yang kedua, interest, kepentingan. Seorang penjual harus dapat mengubah pendirian konsumen bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang yang penting bagi konsumen. Titik kedua, desire, keinginan. Menumbuhkan keinginan bagi pembeli untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Adalah sebuah seni tersendiri. Jadi ini ditimbulkan dari penjualan tersendiri karena mempunyai keinginan seni yang tersendiri. Action, tindakan. Dari keinginan membeli, bantulah mereka untuk mengadakan transaksi. Jadi di titik ini akan sampailah pada titik penjualan. Di titik ini itulah titik nomor 2 dalam terakhir mengadakan jual beli. Dari keinginan membeli begitulah mereka untuk mengadakan transaksi. Lalu ada servis, layanan. Jadi yang kita berikan kepada pembeli itu sebagai layanan yang dilakukan sejak attention sampai tindakan purna jual akan sangat menentukan kelanjutan usaha. Jadi dari tahap pertama sampai tahap kelima yaitu servis itu sangat dibutuhkan untuk tindakan penjualan yang akan berakhiran pada purna jual. Ya, itu akan membantu sekali untuk memajukan usaha tersebut. Lalu advertensi, ada periklanan, lalu dari pengertian periklanan yaitu merupakan salah satu bentuk promosi komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh pengusaha serta individu-individu lainnya. Periklanan adalah cara untuk mempromosikan barang, jasa, atau gagasan yang dibiayai oleh sponsor yang dikenal. Hal tersebut untuk menarik calon konsumen guna melakukan pembelian, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk dari perusahaan yang bersangkutan. Adapun ciri-ciri tersebut yakni 1. Persuasi dengan pengantaran konsumen kepada produk. 2. Penyewaan ruang dan waktu pada media massa. 3. Identitas sponsornya luas. 4. Biaya relatif tinggi. 5. Sasarannya luas. 6. Keluasan dalam pembelian. Lalu macam-macam periklanan. Periklanan lembaga, periklanan menurut daerah geografis. 3. Periklanan barang. 4. Periklanan sifatnya. 6. Periklanan menurut jenis dan sifat pasarannya. 6. Periklanan menurut media yang digunakan. 7. Transit advertising. Lalu media periklanan. Faktor-faktor yang dipengaruhi dalam memilih media yang akan digunakan untuk periklanan adalah 1. Tujuan periklanan.
sirkulasi media, keperluan berita, biaya advertensi, waktu dan tempat keputusan membeli produk dibuat, kebaikan dan keburukan masing-masing media, kerjasama dan bantuan promosi yang ditawarkan oleh media. 8. Karakteristik media periklanan. Fungsinya ialah media informasi untuk memperkenalkan produk. Jadi di sini media periklanannya fungsinya untuk menawarkan produk tersebut dari perusahaan tersebut. 2. Membentuk goodwill, nama baik bagi perusahaan. Jadi periklanan juga salah satu bentuk untuk memberikan nama baik bagi perusahaan tersebut. 3. Membantu ekspansi, memperluas pasar. Ya, di sini kita memperluas perdagangan semakin luas di pasar. Meningkatkan omset penjualan produk. Jadi dengan diadakan periklanan, maka akan omset penjualan produk tersebut akan semakin meningkat karena sudah banyak dibaca oleh pembeli-pembeli, konsumen-konsumen yang ada di luar sana. Lalu memperbanyak pelanggan. Jadi dengan adanya periklanan akan semakin banyak peluang yang ingin tahu produk-produk perusahaan yang kita jual. Lalu membantu salesman dalam penjualan produk. Jadi di fungsi periklanan ini, sales tidak terus menerangkan saja karena ada periklanannya tersebut. Itu sangat membantu untuk salesman untuk mendeskripsikan penjualan di perusahaan tersebut. 7. Mempromosikan merek produk perusahaan. Jadi di sini diberikan sebanyak apa merek-merek produk yang ada di perusahaan tersebut. Memperluas hubungan dagang. Lalu 9. Meningkatkan efisiensi kerja. Semakin efisiensi karena dengan adanya periklanan tersebut. 10. Menjangkau konsumen yang tidak dapat didatangi tenaga wiraniaga perusahaan. Lalu keuntungan-keuntungan periklanan, yaitu menghemat biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya lainnya. 2. Omset penjualan akan meningkat dengan berhasilnya pelaksanaan periklanan tersebut. 3. Meningkatkan efisiensi pemakaian modal kerja. 4. Laba usaha tiap unit atau secara total meningkat. 5. Dapat mencapai sasaran yang dimaksud perusahaan. 6. Selalu meningkatkan kepada konsumen terhadap produk. 7. Membentuk produk motif atau patroge motif dan sebagainya. 8. Menghindarkan secara langsung. Lalu tujuan periklanan. Tujuan utama yakni adalah menjual atau meningkatkan penjualan barang atau jasa. Tujuan lain mencapai konsumen yang tidak dijangkau oleh tenaga sales dalam jangka waktu tertentu karena memang membutuhkan banyak waktu, sehingga kalau dengan diadakannya periklanan ini akan semakin cepat beredarannya. Mendukung program personal selling dan kegiatan promosi lainnya. Memasuki daerah pemasaran baru, mengadakan komunikasi dengan para penyalur. 5. Memperkenalkan produk baru, menambah penjualan industri, memperbaiki
reputasi perusahaan dengan memberikan pelayanan umum secara melalui periklanan tersebut, mencegah timbulnya barang-barang tiruan atau palsu. Nah, ini banyak memang ditemui di sekitar kita, memang banyak yang dengan adanya pengiklanan itu akan ditiru, cepat ditiru oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika ditinjau dari tujuan periklanan tersebut, dibedakan menjadi 1. Periklanan informatif, 2. Periklanan persuasif, 3. Periklanan yang meningkatkan kembali. Asas-asasnya ya ini: iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Iklan tidak boleh menyinggung atau merendahkan martabat agama, tata susila, adat budaya, suku, dan golongan. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Jadi di sini tidak boleh saling menjatuhkan produk lain di perusahaan yang lain. Lalu persyaratan periklanan. Adapun persyaratan periklanan ya ini anak-anak, produk yang akan diiklankan harus memiliki merek atau cap yang jelas, yang resmi dari perusahaan. Produk yang akan diiklankan harus memiliki kualitas yang baik sehingga dikenali oleh konsumen tersebut. Lalu harga produk yang dijual sangat berkualitas bagi konsumen. 4. Untuk penyelenggaraannya harus memiliki dana yang luas. Lalu langkah-langkah menyusun periklanan. Di sini langkah-langkahnya yakni menentukan jenis media periklanan yang akan digunakan, merumuskan maksud dan tujuan periklanan, menentukan sasaran periklanan. Nah, di sini menentukan sasaran periklanan, kita harus pandai-pandai membidik sasaran periklanan kita arahkan kemana, mempersiapkan kata-kata, layout, dan gambar. Di sini mempersiapkan kata-kata sehingga konsumen itu sangat mudah untuk tertarik untuk membeli produk kita. Dari sini untuk perkataannya harus yang menggiring kita, menggiring konsumen untuk memakai produk yang kita produksi. Dan gambar juga penting, karena dengan gambar yang sangat baik, sangat menarik, itu akan mempengaruhi konsumen. Menentukan daya tarik pada iklan, menyesuaikan tema, pokok pikiran iklan dengan situasi yang dihadapi. Lalu pengukuran efektivitas advertensi, yakni perancangan dan penguasaan advertensi bergantungan pada ukuran keefektifan periklanan. Di sini dilihat sendiri anak-anak. Oleh itu, adapun faktor-faktor program yang disusun harus mempunyai sasaran yang jelas dan tepat. Di slide sebelumnya sudah dibahas bahwasanya sasarannya harus tepat, harus jelas. Tindakan koreksi ataupun penyempurnaan sesuai dengan sasaran prestasi. 3. Pengukuran hasil prestasi harus dilakukan. Harus hasil prestasi yang menyimpang perlu diadakan adaptasi. Sekian materi produk kreatif kewirausahaan dari saya, Silvi Anita Purbaningrum. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah, jaga kesehatan. Apabila nanti di lain waktu ada yang ditanyakan, silakan. Dan untuk ini PowerPoint ini silakan anak-anak mengulang-ulang materi ini sehingga jelas. Apabila ada yang ditanyakan nanti hubungi ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.